Dapur Eva Risa buat paus sayur kukus yang enak dan lembut. Tonton videonya agar teman-teman bisa buat. Langkah pertama, siapkan wadahnya dan tuang minyak sayur secukupnya saja. Lalu nyalakan apinya. Haluskan bawang merah, bawang putih, dan tuang ke dalam minyak sayur. Tumis sampai dia harum. Jika bawang merah dan bawang putihnya sudah wangi dan harum, lalu tambahkan jamur kuping, wortel yang sudah diiris halus. Tuang wortelnya terlebih dahulu agar dia agak layu. Di sini saya rebus terlebih dahulu jamur kupingnya, lalu saya iris halus dan tuang jamur kupingnya. Lalu aduk rata semua sampai rata, lalu tambahkan sayur kol yang sudah diiris halus. Lalu aduk rata kembali sampai dia benar-benar layu ya sayurnya ini. Setelah dilihat sayurnya sudah mulai layu, lalu tambahkan daun bawang. Lalu lanjut lagi, tambahkan garam halus, gula pasir, dan penyedap rasa. Aduk sampai rata, lalu tambahkan saus tiram. Lalu aduk rata. Di sini tidak perlu menggunakan air ya, jadi biarkan sayurnya kering dan masak. Jika sudah masak, lalu matikan apinya dan kita lanjut lagi untuk buat paunya. Bahan-bahan yang saya pakai di sini adalah sayur yang sudah saya masak, dan lanjut lagi ini adalah tepung terigu. Lalu ini adalah susu bubuk, ragi dan gula pasir, baking powder, mentega putih dan garam halus, air hangat, dan terakhir saya gunakan minyak sayur secukupnya saja. Oke, langsung saja kita buat ya. Langkah pertama, siapkan wadahnya dan tuang tepung terigu ke dalam wadah. Lalu tambahkan ragi ke dalam tepung terigu dan tambahkan susu bubuk juga ke dalam tepung terigu. Lalu lanjut lagi, ambil gula pasir dan tuang ke dalam air hangat. Larutkan gula pasir ke dalam air hangat terlebih dahulu agar gula pasirnya ini larut ya. Setelah larut, sisihkan. Aduk tepung terigu dan ragi yang sudah ditaburi di atas tepung. Tambahkan air dengan tambahan gula pasir ya. Lalu aduk kembali menggunakan spatula sampai tercampur rata. Oh iya, saya lupa menambahkan baking powder, jadi tambahkan baking powder juga ya. Lalu aduk kembali sampai tepung terigu ini menjadi adonan, sampai dapat dipulung ya. Nah, teman-teman di rumah bisa lakukan langkah-langkahnya seperti di dalam video ini. Jika dilihat sudah adonan dapat dipulung atau dibentuk, lalu tambahkan lagi garam halus dan mentega sampai adonan ini kalis ya. Setelah adonan dan mentega putih sudah tercampur rata, di sini saya menambahkan lagi minyak sayur secukupnya saja, tidak terlalu banyak. Teman-teman bisa lihat di dalam video ini, boleh menambahkan sedikit saja ya, agar adonan ini agak sedikit lentur dan lebih empuk pada saat nanti bapau kukusnya sudah jadi. Setelah semua tercampur rata, lalu istirahatkan adonan ini kurang lebih 30 menit saja, boleh sampai 1 jam juga boleh. Dan jangan lupa tutup menggunakan kain yang bersih ya.
Setelah 1 jam atau 30 menit buka kembali tutupannya dan kempeskan. Lalu siapkan alat timbangan. Di sini saya akan membagi adonan ini menjadi 8 bagian dengan berat yang sama. Nah, teman-teman di rumah bisa mengikuti langkah-langkahnya seperti di dalam video ini ya. Lakukan terus-menerus hingga semua selesai. Teman-teman, di sini saya akan memberitahukan bagaimana cara membentuk bakpao. Terlebih dahulu langkah-langkahnya dibulat-bulatkan seperti di dalam video ini gunanya agar tekstur bakpaonya itu lebih bagus pada saat nanti untuk dibentuk ya. Nah, ini cara yang paling bagus pada saat membuat adonan roti sobek atau buat bakpao. Setelah adonan paunya sudah dibentuk semua, dibulat-bulatkan seperti di dalam video ini, lalu tutup menggunakan kain agar adonannya tidak mudah kering, dan siapkan sayur paunya yang sudah ditumis atau sudah dimasak. Lalu ambil adonan pertama yang sudah dibulat-bulatkan, lalu pipihkan. Di sini saya pipihkan di ujung-ujungnya saja agar bakpaonya ini di tengahnya agak sedikit tebal ya. Dan bisa menggunakan rolling pin untuk memipihkan adonan agar mudah dibentuk. Setelah dipipihkan, lalu isi isian paunya. Nah, teman-teman bisa ikuti langkah-langkahnya kan seperti di dalam video ini. Lakukan semua sampai selesai. Untuk membentuk pao sayur, ikuti langkah-langkahnya seperti di dalam video ini ya. Oh iya teman-teman, jangan lupa pada saat membentuk bakpao sayurnya ini, jangan lupa untuk dijepit di atasnya, di tengahnya, gunanya agar paonya ini pada saat dikukus tidak mudah lepas ya. Dan siapkan kertasnya. Nah, teman-teman bisa melakukan seperti ini. Lakukan semua sampai selesai ya. Setelah paonya sudah dibentuk semua seperti di dalam video ini, istirahatkan adonan ini kurang lebih 30 menit. Setelah 30 menit, lalu siapkan tempat kukusan. Di sini saya akan kukus adonan pertama yang sudah saya bentuk di awal. Dan jangan lupa panaskan kukusan terlebih dahulu ya. Pada saat mengkukus bakpaonya, jangan lupa menggunakan kain bersih untuk mengukus bakpaonya ya, gunanya agar bakpaonya ini bagus. Lama waktu untuk mengukus kurang lebih 15 menit. Setelah 15 menit, matikan apinya
Jangan dibuka dulu, diamkan selama 5 menit saja. Setelah 5 menit lalu buka tutupan kukusan dan hasilnya seperti ini. Bapau sayurnya tidak penyot, tidak keriput. Nah, teman-teman di rumah bisa mengikuti langkah-langkahnya seperti dalam video ini ya. Dan lanjut lagi untuk mengkukus adonan pau kedua ya. Dan ini adalah pau adonan kedua yang saya akan kukus. Dan hasil pau kedua seperti ini. Sudah jadi. Total semua yang saya buat ada 8 macam. Dan tada, ini dia teman-teman, kukus pau sayurnya sudah jadi. Ini enak banget, aku suka banget dan teksturnya juga lucu-lucu. Dan teman-teman di rumah juga bisa banget buat seperti ini ya. Oke, saya akan melihat dulu pau yang sudah saya buat. Nah, ini dia teksturnya ya teman-teman. Saya menggunakan mentega putih dan baking powder. Oke, sekarang saya akan membecetnya terlebih dahulu. Ternyata ini paunya tidak penyot. Dan sekarang saya akan mencoba rasanya seperti apa ya. Baik, kita akan bedah dulu bapau yang sudah saya buat. Lalu hasil di dalamnya seperti ini. Wah, ini pastinya enak banget dan ini benar-benar empuk ya teman-teman. Setelah saya bedah, daging di dalamnya seperti ini benar-benar empuk. Menggunakan baking powder, mentega putih, dan sedikit minyak sayur. Ini teksturnya empuk banget ya teman-teman. Dan rasanya juga enak banget, sayurnya ini pas banget untuk dipadukan. Enak banget. Oke, semoga resep dan tutorial ini boleh bermanfaat. Terima kasih sudah nonton.